inget nggak Ustadz Agus di kelas ngejelasin materi apa ya? Aku lupa ih. Ih, kamu pasti tidur ya. Itu loh, Ustadz Agus tadi jelasin tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Loh, tadi tuh bukannya ngejelasin tentang desa-desa sama kota-kota ya? Kok kamu bilangnya benua-benua? Kok saya makin gak ngerti nih Ustadz Agus tadi ngomong apa ya? Ih, kamu gitu lagi deh. Mulai deh, mesti tadi nggak sarapan ya? Ya memang di dalam pengaruh perubahan itu nanti yang dipelajari itu dampaknya, pengaruhnya, dan penyebab dari interaksi antar desa dan kota. Jadi bener yang kamu dengerin tadi, cuman kamu dengerinnya setengah-setengah aja. Ih, sebel deh gue. Iya nih, kayaknya aku tadi agak ngantuk-ngantuk sedikit sih, tapi aku yakin aku nggak tidur. Ya, mataku merem tapi telingaku mendengar. Kayaknya Ustadz Agus tadi bilang, kan kita tuh belajar tentang benua, tah? Kenapa Ustadz Agus malah nyambung-nyambung membahas desa dan kota? Apa hubungannya? Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota telah menimbulkan berbagai pengaruh bagi desa maupun kota di masing-masing benua di seluruh dunia. Berhubung kita tinggal di Indonesia, jadi kita akan bahas Indonesia gitu tadi kata Ustadz Agus ya. Oh iya, aku inget. Kalau nggak salah, kita SD dulu pernah belajar tentang, apa itu namanya ya? Oh iya, urbanisasi ya, kalau nggak salah. Bener nggak? Iya, bener banget. Kata Ustadz Agus tadi, kita akan belajar tentang urbanisasi. Oh iya, kalau nggak salah tadi Ustadz Agus bilang gini, kalau kota-kota di Asia dan benua lainnya menjadi tujuan penduduk dari desa-desa di sekitarnya. Jadi perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha, sehingga banyak penduduk desa pindah ke kota. Tahu jadi kenapa kita belajar tentang urbanisasi ya? Jadi ada sejumlah faktor yang mendorong penduduk desa di Asia pindah ke kota, yaitu alasan ekonomi bukan ya? Iya bener, alasan ekonominya itu seperti makin terbatasnya lapangan kerja di desa dan faktor lainnya seperti banyaknya konflik antar warga dan terjadi bencana alam, terbentuknya gurun dan intrusi atau masuknya air laut ke arah daratan. Oh, kalau gitu aku baru inget. Soalnya aku cuman fokusnya tadi ketika Ustadz Agus menjelaskan tentang dampak positif dan negatif urbanisasi bagi kota dan desa. Jadi aku tadi tuh belum connect kaitannya dengan benua apa ya. Oh, ternyata karena alasan yang tadi Okta jelasin, maka di breakdownkan ke kota dan desa ya. Kalau nggak salah dampak positif bagi kota itu yang pertama, kota akan menerima pasokan pekerja kelas menengah bawah dari desa untuk sektor industri. Benar nggak Okta? Coba Okta kan punya kampung tuh di Cirebon, kan banyak sawahnya. Apa benar kayak begitu? Iya bener banget, di tempat aku itu karena mereka merasa kebutuhannya semakin banyak, maka mereka ingin menambah penghasilan dengan bekerja di kota. Jadi yang di desa pekerjanya jadi lebih sedikit, mereka banyak yang ke kota deh. Iya. Oh iya, kemudian dampak positif yang kedua bagi kota, bahan pangan tersedia mulai dari beras, sayuran, dan buah-buahan. Coba Okta jelasin kenapa bisa tersedia. Iya benar, karena di desa itu kan harga sayur, beras, dan lain-lainnya itu kan murah. Sedangkan di kota, kalau dijual di kota itu lebih mahal. Kebutuhan bahan-bahan pokok itu makanya didistribusikan ke kota. Seperti itu kalau menurut aku loh ya. Oh iya, selain itu juga mungkin karena di kota itu ya sangat minim lahan hijau ya.
Iya, 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 aku tahu. Kemudian kalau tidak salah dampak positif yang ketiga itu pertumbuhan kota semakin pesat karena banyaknya pembangunan. Yang terakhir, pendapatan daerah meningkat karena banyaknya penduduk yang hijrah ke kota ya. Kemudian dampak positif bagi desa, kalau tidak salah Ustadz Agus tadi ada menjelaskan 5 poin pokok. Yang pertama, pendapatan masyarakat desa relatif meningkat. Seperti yang Okta jelasin tadi, mereka kan kerja di kota kan ya, karena di kota itu gajinya lebih gede, jadi pendapatan desa relatif meningkat. Iya, betul banget itu. Udah paham belum ya kamu? Kalau aku sih cuman segitu ingetnya dampak positif bagi desa dan kota. Kira-kira kamu masih inget nggak dampak negatifnya apa? Kalau seingat aku sih dampak negatif bagi kota itu banyak muncul pemukiman kumuh di pinggiran kota. Kayak di sungai apa itu? Sungai Ciliwung tuh banyak banget ya. Yang kedua, kota semakin padat dan menimbulkan kemacetan, polusi semakin meningkat, volume sampah meningkat dan merusak lingkungan. Serta yang paling penting ini, kriminalitas itu meningkat begitu pesatnya karena mereka ingin sekali mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Sedangkan dampak negatif bagi desa apa ya? Bentar, tak ingat dulu ya, lupa aku. Aku ingat sekarang. Jadi dampak negatif bagi desa yang pertama itu desa semakin kekurangan tenaga produktif. Seperti tadi yang dijelaskan sama Okta, karena mereka kekurangan pendapatan sehingga mereka urbanisasi ke kota untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih layak. Yang kemudian yang kedua, arus modernisasi merusak tata kehidupan tradisional masyarakat desa. Kenapa? Karena kan di desa ketat banget ya adat istiadatnya, masih memegang tata krama yang baik, sedangkan di kota orangnya itu lebih ke modernisasi gitu. Jadi kayak ngikutin sinetron-sinetron apa yang dicontohkan di sinetron yang jelek-jelek itu suka mereka ikutin. Oh my. Udah, aku cuman ingetnya segitu. Okta ada tambahan nggak? Bagus. Yang aku inget sih karena aku anak petani, yaitu dampak negatif bagi desa adalah lahan pertanian semakin berkurang karena ekspansi bisnis penduduk kota. Contohnya kemarin itu pekarangan bapakku tuh mau dibeli sama pabrik susu SGM buat gudang SGM, tapi bapakku nggak mau. Itu kan buat aset, bener nggak? Iya, aku paham. Soalnya kalau pekarangan kamu dijual kan kasihan ya, nanti di desanya nggak ada lahan pertanian lagi buat ditanam-tanamin tanaman. Ntar kita makannya dari mana? Kan kita butuh sayur-sayuran dari desa. Oke lah. Oh iya, satu lagi jangan lupa, tadi Ustadz Agus sudah bilang pengaruh interaksi desa dengan kota terhadap faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kota. Coba kamu ingat yang mana? Aku tadi cuman inget pengaruhnya terhadap sosial budaya. Kalau tidak salah, dampak yang paling mewarnai adalah dampak buruk dikarenakan sebagian penduduk desa akan mengikuti budaya-budaya kota yang mulai ke barat-baratan seperti pakaian mini, penggunaan HP berlebihan, dan lain sebagainya. Tuh kan, bener kan kataku tadi? Kan aku tadi udah ngejelasin salah satu dampak negatifnya itu. Iya, aku tahu. Berarti tadi aku ngantuk dong. Nanti beliin aku es teh ya. Boleh, mau berapa galon tak beliin? Ya, tapi untuk pengaruh yang lainnya di faktor ekonomi itu penduduk desa akan pindah ke kota atau berurbanisasi untuk memperoleh hasil atau pendapatan yang lebih baik. Sedangkan pengaruh interaksi faktor sosial, sekarang masyarakat lebih ke individualistis, lebih memikirkan diri sendiri. Secara politik, penduduk desa akan kalah jika berlawan dengan penduduk kota karena mereka pemikirannya juga lebih luas ya. Sedangkan yang terakhir, kalau faktor pendidikan, orang-orang di desa akan lebih mengutamakan mengejar pendidikan di kota-kota besar. Jadi mereka lebih ingin meneruskan sekolah di kota besar, seperti itu contohnya. Kayak kita dong yang bersekolah di Jogja gitu. Iya, betul banget tuh.
sebentar, bapakku nelpon. Udah dulu ya, kayaknya aku disuruh pulang nih. Yuk kita pulang dulu yuk. Okta, jangan lupa hari ini kamu ya yang bayar. Besok-besok kalau kita ke kantin lagi aku deh yang bayar. Makasih, memang yang terbaik. Ya, oke deh. Kali ini aku yang bayar, besok gantian ya, kamu yang bayarin. Oke, sampai ketemu besok lagi. Salam buat Bapak Ibu ya. Iya, insya Allah. Udah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.